siang, jelang sore Jakwi Radar kita ketemu lagi di Ratek Show. Dan untuk kesempatan siang hari ini, saya Niandok Ceplok nggak sendirian. Rupa-rupanya spesial banget ya, karena apa? Saya ditemani juga sama General Manager dari Radar Tegal. Begitu ya. Langsung saya sapa dulu nih sama Pak Manajernya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Nia. Pak Saigun ya. Ini dalam rangka apa Pak? Kok kita bareng gini Pak? Ya, ini hal yang sangat istimewa ya. Menurut saya kita dapat tamu agung dari jauh, dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ini sangat luar biasa. Tentu ini sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Beliau habis melaksanakan kegiatan di Kota Tegal. Ada hal-hal yang menarik menurut saya yang perlu diketahui oleh masyarakat Tegal dan sekitarnya. Pak Wali datang dari Bengkulu, Pak Wali mencoba ketemu dengan Wali Kota Tegal. Ada hal-hal yang disampaikan. Nanti mungkin bisa dikupas Mbak Nia. Oh gitu. Baik, Jakwi Radar untuk Ratek Show saat ini bisa didengerin via streaming di radio kita di radarcbs.com. Silakan saja bisa diakses, kemudian bisa di-download juga. Begitu ya Pak. Baik, kita kenalan langsung dengan Pak Wali Kota Bengkulu. Ada Pak Haji Helmi Hasan SE. Betul ya Pak ya? Iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak semuanya. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Karena ditemani Pak IJM jadi sehat. Wah, kalau sama di bawah, berarti enggak ya Pak? Di bawah udah dikasih pisang, dikasih susu terenak di dunia. Wah, luar biasa. Ini dari Bengkulu Iya. Pak ke Tegal. Perjalanannya seperti apa Pak? Boleh Aduh, diceritakan? perjalanannya kita dari Bengkulu ke Jakarta 1 jam pesawat. Kemudian kita naik darat Jakarta Tegal kurang lebih 4-5 jam. 4-5 jam. Cuman kemudian lelahnya itu hilang setelah berada di Radar Tegal. Alhamdulillah, jadi penawar ya Pak. Alhamdulillah. Oke, ini datang ke Tegal berapa kali Pak? Yang pertama atau yang Yang ketiga? pertama, yang pertama. pertama. Ya Wah, kita luar memang hampir ada kesamaan antara Kota Bengkulu dengan Tegal. Karena sama-sama bahari ya, itu kita letter U, laut dikelilingi laut, dan kotanya pun nggak besar ya, hampir samalah, mungkin lebih besar sedikit Kota Bengkulu. Begitu. Sehingga tadi kita sama Pak Wali Kota membangun kerjasama. Wah, Kerjasama bagaimana Kota Tegal dan Kota Bengkulu itu bisa saling bersinergi dan bisa saling berkolaborasi. wah, Gitu. Tegal. Jadi pilihannya boleh dikasih tahu kenapa? Ini yang dipilih kok Kota Tegal untuk berkolaborasi dengan Bengkulu, Pak? Ya, kita hampir seluruh kota di Indonesia ini kita ajak berkolaborasi. Karena memang kebaikan-kebaikan itu, program-program itu ada di mana-mana. Nah, Bengkulu ingin agar setiap program kebaikan bagi masyarakat itu bisa kita buat di Kota Bengkulu. Sehingga kemudian Kota Bengkulu ini seringkali kita mengadakan kerjasama antar pemerintah, baik itu kota, kabupaten. Dan kita ingin agar setiap OPD kita pun bisa sedikit lebih cerdas begitu dalam konteks melahirkan program. Tidak boleh kita masuk zona nyaman. Jadi program itu setiap hari harus lahir. Gunanya apa? Gunanya bagaimana masyarakat makin hari makin bahagia. Dan tidak boleh terjebak dengan APBD begitu. Karena kita ingin agar kemudian setiap pemerintah, birokrasi kita itu kreatif dan inovatif. Jadi inovasinya itu tidak boleh tersandra dengan APBD. Tapi bagaimana menghasilkan inovasi, menghasilkan program untuk masyarakat tanpa harus bicara mengenai APBD. Pak Seun mau tanya apa saya lagi nih? Ini ada hal yang menarik menurut saya ini. Ada kesamaan program-program yang menarik menurut saya. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan ada program-program yang perlu disosialisasikan. Ini mungkin saya rasa ada program dari Kota Bengkulu yang mungkin bisa ditularkan ke Kota Tegal dan sekitarnya Pak Wali. Mungkin apa saja Pak Wali? Tadi kan kita bicara sama Pak Wali Kota, tadi misalnya di Kota Bengkulu itu targetnya masyarakat bahagia. Bagaimana 100% warga Bengkulu bahagia. Bagaimana 100% orang yang datang ke Kota Bengkulu juga bahagia. Maka program-programnya itu ke sana. Misalnya, bagaimana caranya agar anak yatim bahagia? Maka di Kota Bengkulu ada program namanya Gerakan Peduli Yatim. Lurah, camat, RT, kita minta mendata anak-anak yatim, apapun agama sukunya. Setelah kita ketemu datanya, karena tanggung jawab kota itu kan SMP ke bawah. Maka SMP ke bawah ini datanya ribuan begitu, kita bagi habis. Kepada siapa? Kepada seluruh pejabat, mulai dari wali kota sampai ke pejabat yang terbawah.
ada yang dapat sekian orang, bahkan begitu. Nah, dan setiap bulan kita adakan acara pertemuan dengan anak yatim dengan ibunya, janda tadi. Di rumah atau di rumah makan atau tempat wisata begitu, kita makan sama-sama. Agar anak-anak yatim tadi juga bisa bermain kepada anak-anak kita dan mereka juga bisa curhat kepada kita. Jadi anak yatim itu ternyata bukan hanya butuh uang, tapi mereka juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh motivasi begitu. Nah, para janda tadi curhatnya tidak lagi ke Facebook, tapi curhatnya kepada istri kita, gitu kan? Misalnya sebut saja satu hari ada seorang janda yang dia anaknya kami angkat sebagai anak, dia curhat kepada istri di pertemuan setiap bulan itu. Dia bilang, Bu Wali bisa nggak ya Pak Wali bantu? Saya ini kan jualan cabai giling di pasar. Dan saya harus menggiling cabai ke tempat orang yang punya mesin. Dan itu dibayar. Bisa nggak misalkan Pak Wali mengusahakan mesin giling cabai untuk saya? Bagi si ibu tadi mungkin susahnya minta ampun. Tapi bagi seorang wali kota, begitu dengan kemudahan ya yang didapatkannya karena jabatan itu, maka bagi wali kota nggak sulit begitu untuk kemudian membantu si ibu tadi mendapatkan mesin cabai giling tadi. Itu salah satu cerita dari gerakan peduli yatim. Dan alhamdulillah para pejabat kita kemudian bersemangat untuk bagaimana ketika dia diberikan amanah, begitu dia juga diberikan tanggung jawab untuk kemudian membahagiakan anak-anak yatim yang ada di sekitar Kota Bengkulu. Apapun agama sukunya. Salah satu anak angkat saya namanya Gloria, dia disabilitas. Dia Katolik begitu, sehingga kemudian anak-anak yatim apapun agama sukunya itu wajib juga bahagia dan wajib mereka juga bersemangatlah untuk meraih cita-citanya. Baik Pak, tadi sempat disebutkan kalau saya mau tanya secara pribadi nih dari Pak Helmi. Pak Helmi tuh ngelihat Tegal itu dari warganya itu seperti apa, atau mungkin ngerti Tegal itu sekilas dari wali kotanya? Seperti yang tadi sudah disampaikan, apakah Tegal itu terkenal hanya banyak anak yatim dan jandanya saja atau seperti apa Pak? Ya, saya sih nggak melihat kesananya ya, karena kita tujuannya bagaimana kerjasama program. Jadi program yang di Kota Bengkulu, program yang ada di Tegal, itu kita saling bersinergi, berkolaborasi. Misalnya di Tegal ini ada program OMKM. Nah kan kita juga kepengen membawa kerjasama UMKM. Misalkan kesulitan UMKM tadi adalah soal pasar misalnya. Kenapa tidak Bengkulu bisa jadi salah satu pasarnya. Dan di Kota Bengkulu juga misalkan kita punya produk-produk juga di Kota Bengkulu yang juga mungkin di Tegal ini bisa jadi pasarnya. Sehingga kerjasama tadi dalam konteks untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Dan kita juga sampaikan tadi ke Pak Wali, pentingnya juga kita memikirkan rumah ibadah. Ya masjid, begitu gereja dan sebagainya. Sehingga di Kota Bengkulu kita punya program buka masjid 24 jam. Buka rumah ibadah 24 jam. Dengan program menyediakan makanan, minuman. Jadi rumah ibadah itu bukan hanya untuk ritual-ritual ibadah saja, tapi di situ juga sebenarnya bisa dilakukan aktivitas sosial begitu, sehingga ketika orang lapar di luar masjid, dia datang ke masjid hilang laparnya, begitu. Haus di luar masjid, dia datang ke masjid hilang hausnya. Bahkan ketika di luar masjid dia susah cari jodoh, pengurus masjid bisa merepresentasikan jodoh yang terbaik begitu. Karena kalau cari jodoh di internet seperti di Jambi dulu ya kan, menikah 10 bulan, tahu ternyata suaminya perempuan. Sama-sama. Iya. Kalau bicara budaya Bengkulu sendiri, Pak, hampir sama dengan di Tegal nggak, Pak? Atau hampir gimana, Pak? sama ya, karena memang karakter masyarakatnya ya, karena daerah bahari ya, daerah pesisir, daerah lautan. Sehingga harapan kita memang dengan kerjasama ini akan menambah begitu ya, lahirnya program-program baru di Kota Bengkulu maupun di Tegal, begitu. Selain Tegal, berarti kota mana lagi, Pak, yang diajak berkolaborasi? Kita pernah ke Tangerang Selatan. Ya kan, kita juga pernah ke Bandar Lampung, kita juga pernah ke Palembang. Kalau Palembang itu wali kotanya ambil dari Kota Bengkulu itu, di Bengkulu kan mobil dinas wali kota boleh digunakan untuk lamaran. Jadi Sabtu Minggu mobil dinas wali kota Alphard itu boleh dipakai untuk lamaran warga. Itu gratis, Pak? Gratis, begitu. Mobilnya ada berapa, Pak? Kalau misalkan ternyata harinya sama nih, Pak, gimana, Pak? Ya kan mobil kita kan ada punya wali kota, punya wakil wali boleh kota, semua. boleh semua, boleh semua. Karena kan mobil itu kan dibeli pakai uang rakyat ya. Jadi wali kota itu, pejabat Pemda itu kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kan dianggap tidak bekerja walaupun tetap bekerja. Maka Sabtu Minggu itu boleh saja masyarakat menggunakan kendaraan karena itu dibeli pakai uang rakyat. Betul. Begitu, sehingga ketika itu tidak digunakan, kita berikan kesempatan masyarakat untuk menggunakannya, terutama untuk lamaran. Karena kan dikatakan tuh
raja dan ratu sehari. Oh, Kan gitu kan? Pengantin itu kan raja dan ratu sehari. betul. Dan kalau mereka ingin sudah menikah, mereka ingin berbulan madu, maka kita sediakan juga beberapa kamar di balai kota untuk digunakan honeymoon di bulan madu. Luar biasa. Aman lah, CCTV-nya nggak akan nyala waktu itu. Begitu. Ya, ini Pak Wali, informasi ada program yang cukup menarik untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu di Bengkulu ada dana untuk kelurahan masing-masing 1 miliar. Itu bagaimana realisasinya Pak Wali? Karena memang kan sekarang gini, kita melihat masyarakat kita mungkin hampir sama lah antara Tegal sama Kota Bengkulu. Ada masyarakat kita yang ingin mereka sukses, ingin dia berhasil, tapi kadang-kadang tidak ada keadilan dalam mengakses modal. Modal yang bisa diakses di perbankan misalnya kan ada syarat-syarat yang mereka tidak mampu, misalnya ada anggunan, sedangkan mereka tidak bisa. Ada program pemerintah pusat namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Iya. Kredit Usaha Rakyat itu pun ada syarat-syarat tertentu yang kadang-kadang masyarakat kita tidak mampu. Maka APBD ya itu adalah uang rakyat, kita coba melahirkan namanya programnya Samisake. 1 miliar 1 kelurahan. Jadi dana ini kita peruntukkan bagi masyarakat-masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidupnya untuk berusaha, modal kerja. Nah, dana ini tidak diberikan kepada kelurahan, tetapi diberikan kepada lembaga keuangan mikro di tingkat kelurahan. Apakah itu koperasi, BMT, begitu. Kita kerjasama. Sehingga dari mereka nanti, inilah yang memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang ingin mengakses permodalan tadi. Begitu. Dan ini tanpa anggunan. Harapan kita tidak ada masyarakat miskin, tidak ada masyarakat yang tidak bekerja. Semuanya bekerja, semuanya produktif. Harapannya begitu. Nah, 1 miliar 1 kelurahan itu sebenarnya untuk memerangi kemiskinan, untuk mesejahterakan masyarakat, untuk lahirnya program-program lapangan kerja yang lahir dari masyarakat. Sehingga ibu-ibu yang nunggu suaminya di laut begitu, tidak berharap 100% dengan suami begitu, tapi dia juga bisa membantu, meringankan beban daripada kebutuhan keluarga tadi. Misalnya ibu tadi dia pinjam di Samisake kita, di LKM di kelurahan itu, dia bisa jualan sayur begitu di depan rumahnya tanpa harus dia keluar rumah, sehingga itu juga bisa menghasilkan penghasilan tambahan bagi keluarganya begitu. Begitu ya. Baik, selain dari program itu ada lagi nggak Pak yang program? Ya, rumah sakit ya. disebutkan? Kita lihat kebanyakan orang-orang miskin begitu yang berobat ke rumah sakit, rata-rata kalau kita baca di media ya, mereka berobat ke rumah sakit itu sakit belum tentu sembuh, pulang sakitnya pasti nambah. Sakit apa nambahnya? Sakit hati. Rata-rata kan begitu gitu. Sehingga sakit hati ini yang menjadi PR kami di Bengkulu. Jadi orang terutama yang tidak mampu, ketika dia berobat ke rumah sakit, tidak boleh pulang sakit hati. Dia harus tersenyum berbahagia. Rambutnya yang tadi datang berobat kusut, pulang-pulang rambutnya harus bersih, wangi. Yang tadinya datang ke rumah sakit badannya mungkin enggak glowing begitu, pulang-pulang harus glowing. Apa caranya? Kita buat salon gratis di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Jadi di sana ada salon gratis, yang miskin yang berobat tidak boleh pulang sebelum krembat gratis, pedikur, medikur, massage gratis. Satu hari pernah saya datang ke Rumah Sakit Kota Bengkulu, ada seorang ibu yang sedang diinfus tangannya. Rambutnya penuh sampo, wajahnya nggak kelihatan karena ada masker begitu, matanya pun begitu, ada irisan mentimun. Kuku kaki, kuku tangannya juga orang lagi sibuk membersihkannya, pedikur, medikur. Ketika kita tanya gimana rasanya, dia bilang, Pak, anak kandung saya saja belum pernah membersihkan wajah saya, membersihkan kuku kaki tangan, tapi di rumah sakit ini ada dokter perawat yang mau. Saya tanya bagaimana ibu rasanya? Bahagia, Pak. Ternyata membahagiakan masyarakat itu nggak perlu membangun gedung pencakar langit. Begitu, sapo saset itu bisa untuk 3 kepala. Coba bayangin ketika dokter membersihkan rambutnya, wajahnya, kuku kaki, kuku tangan pasien yang tidak mampu tadi. Menyembuhkan itu kewenangan Allah, bukan obatan, bukan dokter. Betul. Tapi memberikan rasa bahagia ketika dia pulang. Semua dokter bisa melakukan itu, semua perawat bisa melakukan itu, semua rumah sakit bisa rumah melakukan. Sakit ya Pak ya? Rumah sakit pemerintah. Hanya pemerintah saja ya? Iya. Dan mudah-mudahan swasta juga akan ikut begitu. Gitu. Mas Ewan? Kita break dulu kayaknya ya Jack Radar ya. Ini obrolannya makin menarik dan kita akan terus gali nih mengenai Bengkulu tentunya lewat Pak Wali Kota yang luar biasa ini. Tetap di Ratek Show.
Baik, Cek Radar kembali lagi dan terima kasih untuk yang masih setia ya. Dan kita langsung eksekusi saja. Ya. Bapak Wali Kota Bengkulu ini mumpung lagi ada di Tegal ya Pak ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan bisa langsung dijawab dari Yuda di Selerok. Halo, Kak Nia mau nanya untuk Wali Kota Bengkulu, program apa yang bisa memajukan pariwisata Bengkulu? Terima kasih. Ya. Program kita itu di Kota Bengkulu banyak. Kita salah satunya daerah yang menurut saya terindah di dunia. Gimana itu Pak? Apa yang terindah? Pantainya, lautnya. Oh, iya. Kita punya pasir yang putih dan pantainya panjang sekali. Pantai panjang, pasirnya putih. Nggak usah jauh-jauh ke Ya, Pak ya, Bali ya. ke Bali, begitu. Dan kemudian kita punya danau juga, danau yang punya satu anggrek langka di dunia, namanya anggrek pengsil. Itu konon katanya hanya ada di Kota Bengkulu, Danau Dendam Tak Sudah. Jadi di situ ada anggrek pengsil. Anggrek pengsil itu dia putih begitu, dia seperti pensil begitu kan ke atas memanjang. Dan di dalam di bunga putihnya itu ada bintik-bintik hitam gitu. Dan itu cukup unik dan itu adanya di pinggir-pinggir danau kita. Hanya ada di Bengkulu saja iya, Pak. Dan yang lain juga banyak ya. Nah kalau soal batik, batik Besure yang saya pakai ini memang batik Besure. Ini bukan kaligrafi begitu. Sekarang orang melihatnya kan seperti kaligrafi. Iya, betul, Bapak. Padahal tidak, itu hanya sekedar motif ya, motif khusus dari Bengkulu. Batik Besure ini memang sempat mengalami pasang surut ya. Maka solusi pemerintah itu kita ngadakan karnaval batik Besure. Pertama itu kita adakan karnaval di tingkat kota, kemudian kita adakan di tingkat provinsi. Kemudian kita adakan juga di tingkat nasional dan terakhir kita mengadakan sebelum Covid begitu kita mengadakan karnaval batik Besure internasional sehingga banyak duta-duta besar juga yang datang dan kita berikan batik Besure sehingga hari ini orang menggunakan batik Besure sehingga harapan kita para pengrajin batik kemudian menggeliat kembali begitu ada semangat kembali untuk menghidupkan itu. Betul. Baik, itu ya untuk Yuda di Selerok, terima kasih. Kemudian dari Gunawan di Menjasem, di Bengkulu, kuliner apa yang jadi ciri khas dan wajib dicoba warga Tegal nih Pak? Kita ini karena daerah laut ya, daerah laut itu memang kita punya kepala ikan. Jadi kepala ikan itu dikasih, kalau itu orang kan saus ya, kita bukan saus, kita durian. Durian, begitu sambal durian, ada petainya. Juga cenderung ada yang ngasih juga misalkan terong yang bulat itu apa namanya itu ya, terong Belanda ya. Iya, terong Belanda itu kan bulat itu kan begitu yang bisa dibelah itu kan, itu yang sering kali orang konsumsi. Kalau datang ke Bengkulu orang kepengen merasakan bagaimana kepala ikan yang segar gitu kan, kakap merah segala macam, hampir seluruh jenis ikan yang mahal gitu terkenal itu ada di Kota Bengkulu dan harganya sangat murah kata orang yang kunjung ke sana. Dan kemudian kalau kue kita punya roti namanya roti tat, kue tat. Kue tat itu dari nanas ya, itunya ada selainya, nanasnya. Iya. Selai gitu ya Pak ya. Iya, cuman memang cita rasanya luar biasa. Kue tat itu. Dia gurih, manis, bahasa Jawa yang sembriwing. Pokoknya seru lah kalau makan itu. Sama nggak sih Pak kayak di Tegal? Kalau Tegal itu kan pedes asin ya Pak ya. Iya. Itu di Bengkulu sama nggak ciri khasnya? Ya kita pedes itu. Orang-orang Bengkulu senang ya. Hampir samalah karena kita kan bahari ya. Begitu. Di Tegal sudah nyoba makanan apa nih Pak? Sate saya. Sate mana? Sate apa kambing? sih ya? Sate kambing. Oh, sate kambing. Sate kambing. Sarung yang sebelum saya mau lagi cari sarung ini. Oh iya. Sarung apa namanya itu? Kopior. Toldem ya. Toldem. Nah, saya mau toldem itu. Katanya Pak Wali Kota harus toldem sama makan sate kambing. Oh gitu. Kambingnya sudah, toldemnya belum. Oh. Kalau itu pas bisa jelasin ya kenapa harus toldem. Iya. Ya itu Pak Wali tadi menjelaskannya mendetail, menarik. Saya bilang, ini harus kita coba nih. Baik. Ya. Ini sebelum pamit ya Pak, ada pertanyaan lagi nggak Pak Sehun? Ya, mungkin pertanyaannya nanti harus datang ke Bengkulu. Ya, mungkin nih hal yang perlu disampaikan untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya Pak Wali. Iya. Program apa mungkin di Bengkulu yang bisa diterapkan ke Kota Tegal? Ini kaitannya dengan tadi kalau sudah rumah sakit ada kesehatan, ada misalnya untuk yang berbagi dengan yatim. Mungkin ada program apa lagi gitu? Karena di Tegal dan sekitarnya itu kayaknya perlu sentuhan juga ini. Program-program yang bisa langsung mengena kepada masyarakat.
Mungkin ada nggak program yang di Bengkulu yang bisa ditransfer ke... Kita ada program untuk infrastruktur namanya 1000 jalan mulus. Karena memang kalau di sini kayaknya udah mulus semua kemungkinan. Kita di Kota Bengkulu ketika kita menjadi wali kota banyak jalan-jalan yang masih belum mulus begitu. Sehingga kita buat program 1000 jalan mulus. Dan kita juga kalau di Kota Bengkulu itu, kita biasa nih handphone walaupun saya lagi di Tegal, itu banyak masyarakat, karena memang penduduk kita kurang lebih 400.000 ya. Jadi semua masyarakat saya kasih nomor handphone saya yang saya pegang langsung. Luar biasa. Sehingga masyarakat ketika dia ada masalah begitu, dia langsung bisa akses ke wali kotanya. Misalnya ada satu orang yang mengatakan, Assalamualaikum Pak Wali, ini kan saya jualan lontong sayur di Rawamakmur. Ini bagaimana ceritanya Pak? Ini PDM-nya mati. Tolong dong bantu Pak, solusinya katanya harus bahagia. Saya screenshot, itu saya kirim ke Direktur PDAM. Direktur PDAM akan balas, Pak, maaf Pak, memang di sana lagi ada gangguan pipa. Saya balas, saya bilang saya nggak perlu alasan. Rakyat nggak perlu alasan, yang diperlukan rakyat itu air. Jadi kalau pipanya masalah, antarkan air pakai mobil tangki. Jadi nggak ada alasan. Kalau mobil tangkinya bermasalah, ajak masyarakat sholat istisqa di sana. Artinya nggak boleh ada alasan. Dan alhamdulillah setelah itu diantarkan pakai mobil tangki, torennya penuh, ibu itu bahagia. Sederhana. Jadi pemerintah tidak boleh ada alasan. Begitu. Kalau ada alasan itu sebenarnya tanda tidak mampu dan solusi harus ada. Itu salah satu artinya masyarakat kita seperti misalkan ada yang WA Pak, ini kan lagi Covid Pak, suami saya berhenti dari kerjaannya, rumah kontrakan itu belum dibayar. Gimana mau bahagia saya Pak? Maka saya screenshot, kita kan punya gerakan sedekah 2000 ya. Jadi setiap hari kita terbiasa sedekah 2000 begitu, yang dan rekeningnya Basnas, sehingga ini bisa digunakan. Seperti tadi ada kebutuhan masyarakat yang betul-betul, tapi kita cek dulu, benar nggak ini? Nah kalau benar nanti dieksekusi oleh Basnas melalui program gerakan sedekah 2000. Karena masyarakat itu tidak rindu wajah pemimpinnya, yang dirindukan itu adalah kebijakannya. Betul. Begitu, ketika ada persoalan, pemerintahnya hadir apa tidak. Nah semangat itu yang ada di Kota Bengkulu, bagaimana kita bisa melayani masyarakat walaupun kita tidak ada di Bengkulu. Begitu. Daripada sangat luar biasa ini ya. Sangat luar biasa ini. Komunikatif dengan tidak membatasi komunikasi dengan warga, ini sangat luar biasa. Ini menurut saya ini yang harus ditiru oleh semua kepala daerah di Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan, mungkin tidak ada rakyat yang tidak bahagia ya Pak Wali. Iya. Targetnya bahagia. Betul. Makanya radar Tegal ini menjadi apa ya, pintu atau corongnya bagi masyarakat yang belum bahagia. Sehingga kemudian program pemerintah itu mengarah ke sana insya Allah. Nah, kita juga bahagia loh Pak, karena Bapak udah ngajak Tegal. Saya bahagia kalau nanti Tegal itu datang ke Bengkulu, nanti radar Tegal. Terus Pak Sehun ini ya. Baik. Makasih Mbak ya. Sama-sama Bapak, waktunya juga sudah menyempatkan hadir ke Radar Tegal begitu ya, dan Cek Radar kita tunggu saja, ini kan MOU-nya sudah ya Pak ya. Berarti kita lihat nanti realisasinya akan seperti apa untuk Tegal. Mudah-mudahan bisa meniru ya, tentu saja sesuatu hal yang baik terutama yang ada di Bengkulu. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Helmi. Pak Sehun kita pamit. Baik, Cek Radar, saya Nian Dok Ceplok pamit dan juga Pak Sehun, General Manager Radar Tegal. Seperti itu, selamat siang dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.